Iya. Kita lihat Saul ya. Iya. Karena kecewa, ini utamanya kecewa. Iya. Karena dia dikatakan oleh Samuel kan, menurut Bapak Yahweh stop jadi raja. Kecewa. Iya. Kekecewaan itu membuat kita ya mentalnya jatuh, jadi Iya. depresi. Sayangnya, ini sayangnya, ketika dia dalam keadaan depresi, dia kan masih raja. Iya. Sayangnya dia kecewa, dia menjauhkan Tuhan. Saya terlalu percaya, walaupun ini kita lihat ya, mungkin dia dikatakan begitu kalau saya lihat waktu-waktunya, ya, mungkin itu tahun kelima dia jadi raja. Dia masih memerintah oleh kemurahan Tuhan 35 tahun kemudian. Artinya total pemerintahan dia kan 40 tahun. 40 tahun. Nah, kenapa dia tidak mendekatkan diri sama Tuhan? Bab itu. Nah, artinya kita belajar di sini. Kita mungkin ditegur sama Tuhan. Ya. Tapi kalau kita ditegur, jangan kita marah. Bahayanya di sini. Banyak orang ditegur kan sama pelayan melalui firman Tuhan karena ya kan kadang-kadang kita ketika pengkhotbah berbicara, mungkin saya berbicara, ada teguran. Ya mengucap syukur aja. Kalau masih ditegur, artinya Tuhan masih ada perhatian. Kita lihat di dalam Amsal 12 ya. Ayat ke 1. Siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan. Amin. Tetapi siapa membenci teguran adalah seperti binatang liar. binatang liar. Nah, di sini kita melihat ya, Saul gagal di sini. Karena merasa seolah-olah kehormatan dia sebagai pimpinan tertinggi itu dicampakkan. Nah, karena dia sendiri yang menjauh dari Tuhan, akhirnya otomatis Tuhan menjauh dari dia. Sehingga dikatakan dalam kitab 1 Samuel ini, maka Bapak Yahweh mundur dari Samuel, ya. Kan dikatakan dalam Wahyu 1 Samuel 16 ayat ke-14, kita lihat ya. Mundur dari Saul tadi. 1 Samuel 16 ayat 14. Roh Yahweh berpaling dari Saul, artinya Ya, meninggalkan Saul. Nah, ini sangat-sangat luar biasa. Betul. Ya. Sangat luar biasa. Kenapa? Ini kita harus lihat dari sisi pandang yang benar ya. Tuhan melakukan sesuatu pasti ada sebabnya. Nah, kalau dia menarik rohnya karena Saul sendiri tidak mau mendekat kepada dia. Artinya kita juga bisa mengalami hal seperti ini. Kita mungkin bisa kecewa, ya. Mungkin karena dengan situasi kondisi seperti ini, kok bisa begini, kok bisa begini. Nah, saya belajar melihat. Apapun situasi, kondisi yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, tidak ada satupun yang lepas dari kontrol Tuhan. Anggaplah itu sebagai pelajaran dari Tuhan, supaya ini bagian daripada penyempurnaan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Bagaimana reaksi kita? Apakah kita tetap dalam firman? Karena kan dalam 1 Tesalonika pasal 5 itu jelas dikatakan ya. 1 Tesalonika pasal 5 ayat ke 16, 17, 18. Bersukacitalah senantiasa. Jadi apapun yang kita hadapi tetap sukacita. Iya. Ya. Berdoalah tanpa henti, jangan berhenti berharap sama Tuhan. Ya. Mengucap syukurlah dalam segala, karena ini kehendak Tuhan. Artinya walaupun kita dalam penderitaan yang mungkin sudah di titik yang terendah, ya, kan Tuhan berfirman, pencobaan yang Dia izinkan terjadi tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Dia tahu batasnya. Setan diberi kesempatan, diizinkan, seperti dia mengizinkan Ayub kan. Tapi kan Tuhan bilang,
jangan ambil nyawanya. Nah, setan nggak bisa ngapa-ngapain. Betul. Nah, kalau Tuhan bilang, oke, aku izinkan engkau mencobai dia, tapi batasnya ini. Nah, kita harus belajar Iya. mencerna kehendak Tuhan, karena kita ini sedang dalam proses penyempurnaan yang sedang Tuhan kerjakan. Karena segala sesuatu kan sekarang sedang apa? Dipercepat. Dipercepat, termasuk berlakunya firman Tuhan. Itu juga dipercepat. Kalau kita lihat di dalam Matius 24 ayat 22, kita lihat ini dulu ya. Matius 24 ayat 22 kita lihat. Sekiranya hari-hari itu tidak diperpendek, maka semua manusia tidak akan diselamatkan. Tetapi karena mereka yang terpilih, hari-hari diperpendek. Iya. Kemudian kita lihat Roma pasal 9 ayat 28. Karena seraya menggenapi firman itu dan mempercepatnya dalam kebenaran. Mempercepat kebenaran itu firmannya. Maka Tuhan akan melalui firman yang telah dipercepat. Jadi firman juga sedang kerja keras. Cepat ya. Kerja keras untuk beresin kita ini. Supaya luar dan dalam sama. Suci dan saleh. Suci dan kudus. Nah, kita kan nggak tahu, umpamanya kita sudah melakukan sesuatu menurut kita benar, tetapi menurut Tuhan belum tentu benar. Saya kadang-kadang berpikir begini, ya, kita sudah melakukan sesuatu kelihatannya udah menurut kita udah benar. Terus kita tanya, saya tanya jadi, apakah menurut Tuhan sudah benar? Kita nggak tahu. Betul. Saya nggak tahu. Kalau saudara udah melakukan sesuatu menurut saudara udah benar, terus tanya sama diri sendiri, apakah menurut Tuhan aku sudah benar? Jawabannya tanda tanya. Karena hanya Tuhan yang tahu. Amin. Ya. Karena hanya Tuhan yang tahu. Mungkin kita sudah hidup berusaha kudus, tapi di hadapan Tuhan belum tentu. Orang lain melihat ini orang dihakimi, disalib, masuk neraka. Ya, pasti masuk neraka. Tapi Yesus bilang, saat ini juga engkau bersamaku di Firdaus. Nah, jadi di sini kita belajar ya, bagaimana murah hatinya Tuhan. Ingat, Tuhan itu setia kepada firman-Nya. Dia mau semua orang selamat. Kita lihat dalam 2 Petrus ya. Petrus pasal 3 ayat 9. Tuhan tidak menunda janjinya, sebagaimana beberapa orang menganggapnya penundaan. Sebaliknya, Dia bersabar, artinya Tuhan sabar terhadap kita. Karena apa? Tidak menghendaki seorang pun binasa, melainkan supaya semua orang memperoleh pertobatan. Dia sangat mengasihi kita. Dia mau kita selamat. Tetapi sekarang bagaimana? Kita mau nggak kerjasama dengan dia? Kan itu menjadi masalah. Karena seringkali kan kita menunda. Mau ibadah aja. Umpamanya ini ada sesuatu kan antara ibadah dengan keperluan-keperluan lain, kita disuruh pilih nih mana yang mau milih. Pastikan ibadah kan nanti bisa. Akan Tuhan tahu. Nah ini kan klasik ya kan Tuhan tahu saya lagi begini. Bukan saya melarang, tapi ingat, segala sesuatu kita mungkin sibuk, ada bisnis yang besar, berlututlah di bawah kaki Tuhan, tanya Tuhan, Tuhan kalau ini kehendak-Mu, aku pergi, tolong beri tanda. Tapi kalau ini bukan kehendak-Mu, Tuhan kan bisa hambat. Bisa, cara Tuhan. Nah, Tuhan juga tidak mau menghalangi kita menerima berkat. Tapi jangan sampai menunda atau menghalangi persahabatan kita dengan Tuhan. Tuhan mau kan kita mendekat kepada Dia. Inilah yang gagal dilakukan oleh Saul. Hanya karena kecewa, I am the boss. Saya udah raja. Apa itu Samuel? Ya. Nah, dia merasa seperti itu, akhirnya karena kesombongan dia jauh dari Tuhan. Tetapi satu hal yang kita lihat menarik di sini, ketika Tuhan sudah mengurapi Daud,
Daud kan masih jadi gembala. Tetapi kalau Tuhan sudah tetapkan ini kau jadi raja, maka Tuhan yang mengatur jalannya supaya dia jadi raja. Kan gak terpikir oleh Daud, oleh bapaknya si Isai, bagaimana mungkin dia jadi raja, gembala, bagaimana? Gak terpikir jalannya. Tapi itu semua sudah diatur oleh Tuhan jalannya. Tuhan sudah tetapkan kamu jemaat di sini semua masuk surga. Itu yang kita imani. Tuhan punya cara. Oh, ini karakter orang ini dicobai pakai ini. Apa diizinkan Tuhan. Ini penyakit ini dikasih obatnya ini. Semakin berat sakitnya, semakin pahit obatnya, betul lah. Semakin pahit obatnya. Nah, tapi karena dia mau menyelamatkan kita, maka dia punya cara untuk membawa kita benar-benar masuk ke dalam jalurnya Tuhan supaya kita selamat. Nah, di sini nanti kita lihat bagaimana pekerjaan Roh Kudus yang luar biasa untuk Daud ya, untuk Daud ya. Oke, itu aja. Bapak yang berkati, kita tutup ya.